Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua hari-hari ini pasti dalam berkat dan lindungan Tuhan. Bapak Ibu, di tengah situasi yang saat ini kita hadapi, bahkan saya banyak dengar dari teman-teman, ada yang sebagian sudah bekerja di rumah, ada yang sebagian sudah diberhentikan dari tempat kerjanya, ada juga sebagian yang dipotong penghasilannya. Itu semua sedang kita alami saat-saat ini. Kenyataannya memang demikian. Tapi saya percaya bahwa Tuhan pasti punya rencana dan rencana yang indah buat kehidupan kita masing-masing. Ya, lewat masalah, lewat semua yang kita hadapi saat ini, saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Alkitab berkata dalam Yakobus 1 ayat 13-14, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap masalah, pergumulan, pencobaan yang kita hadapi saat ini, yakinlah dan percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada 3 jenis pencobaan yang saya pelajari dari ayat di atas adalah, yang pertama adalah Tuhan tidak pernah dicobai dan Dia tidak pernah mencobai, tapi ada pencobaan yang Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Dengan Dia punya maksud dan tujuan agar kehidupan kita menjadi lebih baik. Contohnya seperti Ayub. Ayub orang yang soleh, orang yang baik, tapi Tuhan izinkan pencobaan dia alami. Karena Tuhan tahu pencobaan yang dia alami, Ayub pasti mampu mengatasinya. Ayub mampu melewatinya. Karena Tuhan tahu juga saat ini ketika pencobaan itu datang terhadap diri kita, karena Tuhan tahu kita pun pasti dapat melewatinya. Pencobaan yang dari Tuhan pasti mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada pencobaan yang disebabkan oleh karena iblis. Contohnya ketika Tuhan Yesus selesai berpuasa 40 hari, dia dibawa oleh iblis dan dicobai. Dan iblis berkata, ubahlah batu ini menjadi roti. Ini pencobaan dilakukan oleh iblis. Pencobaan yang dilakukan oleh iblis ini harusnya dengan iman dan percaya bahwa kita harus menghalaunya di dalam nama Yesus. Pencobaan yang ketiga adalah pencobaan yang seringkali kita alami akibat kesalahan diri sendiri. Alkitab mencatat tadi bahwa tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Banyak kesalahan, banyak pencobaan, masalah yang saat ini sedang kita hadapi, itu bukan karena Tuhan tidak sayang, bukan karena iblis sakit, tapi karena kita sendiri yang melakukan kesalahan itu. Alkitab bicara upah dosa adalah maut. Ya, jadi kesalahan seringkali, pencobaan yang saat ini kita hadapi seringkali dilakukan oleh karena kita sendiri yang melakukannya. Contohnya seperti Yunus. Ketika Yunus dipanggil Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe, tetapi dia tidak taat terhadap Tuhan, sehingga ia mengalami pencobaan untuk masuk ke dalam mulut ikan besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa saya percaya bahwa apapun yang kita alami saat ini, pergumulan, masalah kita, pencobaan saat ini, saya percaya bahwa semua tidak pernah lepas dari kendali Tuhan. Saya percaya bahwa pencobaan yang kita alami saat ini adalah pencobaan yang biasa yang tidak akan melebihi kemampuan kita. Dan saya percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Marilah, mulai hari ini kita coba mengevaluasi, melihat apakah masalah ini disebabkan oleh karena kesalahan diri kita sendiri, maka itu kita harus bertobat. Kita harus bertobat, berbalik sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan kita harus menyatakan bahwa hidup kita sepenuhnya hanya bergantung sama Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat semua yang sudah Engkau kerjakan bagi kehidupan kami, baik itu pencobaan, masalah yang kami hadapi saat ini. Kami percaya bahwa semua ini akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Hamba berdoa khusus untuk jemaat-Mu, Tuhan, biarlah apapun yang sedang dihadapi saat ini, beri kekuatan, beri penghiburan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang mengerjakan, menjamah mereka dimanapun saat ini berada, Tuhan. Lewat kehidupannya, lewat apapun yang dikerjakan, Tuhan Kau memberkatinya, sehingga beri kekuatan masa depan, pengharapannya biar bergantung sama Tuhan. Apapun yang dikerjakan tangannya Tuhan, hamba berdoa Engkau buat berhasil di dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh melewati masa-masa sulit ini
dengan baik sehingga masuk dalam masa-masa kemenangan yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semua yang sudah Engkau kerjakan bagi kehidupan kami, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, dan sekali-sekali kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami, dan Engkau tidak akan membuat kami jatuh tergeletak, tapi tangan-Mu yang selalu menopang kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat pemenang, sehingga kami boleh disebut orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu masalah pergumulan atau pencobaan apa yang saudara sedang dihadapi Bapak Ibu Saudara, tapi yang saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak Ibu Saudara dan bagi saya dan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.